Maaf, Ade udah sunat? 2 kali dokter. 2 kali. Waktu disunat sama dukun, ekspresi Fajar kayak gimana coba? Oh, kayak lebih keluar ya? Kayak lebih, gitu kayak keluar enak ya. Apa Fajar waktu itu usia berapa? 15. Udah nggak usah, kan 15 itu bisa disatuin ya. Kalau di 1 sampai 5, usia kamu 1,5 tahun jatuhnya ya. Oke, cita-cita Fajar menjadi apa besar? Bisa kan? Ini jadi pengusaha, ini jadi suster, saya jadi dokter, kamu jadi apa? Poluan. Poluan lopo pu lati lotirong kami lati lo suawa ini met semua. Bahinggi mota ini cewek ini kepada saya. Merinding. Wah, ya, sekarang klinik kita udah buka lagi. Buka lagi akhirnya. Kemarin kita seperti lagi gerbek ya dokter ya? New Year. Kan? Ya kan, terus kita tahun baru 2023 klinik kita udah baru. Sekarang tuh kita bisa terima home service. Oh, kunjungan. Jadi panggilan ataupun kunjungan bagi klien-klien kita. Seperti hari ini, kita home service. Kita klub malam ya ini dokter ya? Iya, maksudnya nggak usah disebut klub malamnya ya. Tapi lebih kepada ke rumah orang. Karena rumahnya itu memang di depan ada klub. Dan dia adalah sang filosofi yang akan nanti menjadi pangeran cinta di dunia ini. Dengar-dengar pasien kita sekarang ini titisannya dari adiknya dokter. Adiknya saya. Jangan-jangan adiknya yang hilang dokter? Bisa juga. Cuma kalau secara genetika ya harus perlu dites uji lab. Dan suster kita juga sekarang berbeda. Kita udah impor langsung dari Beijing. Ini beda ya. Senyumannya aja bener-bener bisa menabrak cakrawala. Itu bener-bener semua orang yang melihatnya pasti langsung tersungkur. Dokter kalau susternya yang ini saya betah dokter. Saya boleh minta request. Apa tuh? Kan sebagai staf ahli harus mentaati semua kemauan dokter. Siap. Bisa nggak ini setiap hari? Maksudnya jadi suster saya. Bisa boleh aja, dokter dia mau nyuntik saya kapan aja boleh dokter. Suster sehat ya kabarnya ya? China li lauvo. Nggak ngerti. Tapi Dia suster cuma dari mana? tahunya China Li doang udah ya. Suster dari aja. mana sih? Aslinya? Aslinya lahir di Indonesia sih, lahir di maksudnya Jakarta. orang tua mix kah? Oh iya mix. Apa? China sama? Chinese sama Riau. Oh Riau, berarti memang ini ya. Dan ini suster ini anak aku mau belajar main game sama suster kita ini dokter. Ya, boleh. Serius karena dia ini main Mobile Legends-nya jago banget. ML? Iya, ML-nya jago banget. Iya. Mau ML Mobile Legends. ML-nya Mobile Legends. Terus? Disingkat sekarang. Iya, dan dia profesional. Bisa apa? E-sport yang E-sport. bukan G-sport dokter. E-sport. Iya. AI salah. Dibaca e-sport. E-sport. Iya. Olahraga yang game-game olahraga ya. Iya, Sport game-game ya. olahraga. GTA masuk nggak sih? Belum ada sih, belum GTA ada. tapi tahu kan? Tahu dong, tahu. Grand Theft Auto Max. Iya. Nggak usah, nggak ada Max ya. Bukan dokter, Grand Iya. Theft Auto itu dokter. Ya dokter kemarin pas lagi bertahun baru kejedot di pesawat. Jadi kadang-kadang Jadi rada bego dokter ya? Iya. Ini kita udah lengkap. Sekarang saya mau tanya, pangeran cintanya itu di mana sih emangnya? Lagi terkapar dokter. Oh, lagi sedih. Lagi sedih. Ini sebenarnya lebih kepada sedih apa sakau Kurang makan ya? Kayak Assalamualaikum. Saha ieu? Iya saha. Ini orang Gorontalo dokter. Orang Gorontalo. Iya. Assalamualaikum, Dek. Ya, waalaikumsalam Pak. Langsung sedih loh dokter. Iya, sedih lagi Baru sedih. ngelihat aja langsung sedih saya. Kenapa kepentingannya datang ke klinik ini? Saya mau lapor dokter Lapor apa, Dek? dan cinta. Cinta. Maaf, Ade udah sunat? 2 kali dokter. 2 kali. 2 kali sunat. Maaf, ini kan pucuknya ya. Masih di pucuknya ini sunat gitu, maaf. Iya. Sunat. Terus ada yang 2 kali mah nanya lagi udah habis kan. Tinggal kepalanya. Pertama, sunat dukun duduk di atas pisang. Apa? Oh. Sunat Di atas pohon pisang. pakai bengkong. Iya, dukun. Iya, Pakai apa? Bambu atau apakah? enggak benang. Ngilu dokter saya. Oh, jadi ini maaf ya. Ini pucuknya ditarik, ditaruh benang, terus dihiniin, ulur, baru di ini terbang. Sawin. Di pisau. Terbit. Serius ini? Iya. Oke, putus satu. Nggak pakai anestesi Nah, suntik-suntik. itu sunat dukun. Terus sunat berikutnya Sunat berikutnya dokter. diapain lagi pakai dokter? Dibenerin. Ini Disambung lagi. enggak diremas-remasin terus dipotong kaget-kaget gitu. Iya kan, maaf, kan udah pakai benang, Iya. pakai pisau, Yesus ya.
Berarti udah Jadi hilang kalau dong. benang diginiin maksudnya. Genangnya Di- digini-giniin, putus atau Diikat ke misalkan batu gitu. Pertama, di dokter itu enggak di dukun dulu kan tadi, bukan dokter. Iya. Dukun dulu terus diapain? ditaruh di ini kan pohon pisang yang kulitnya itu dianu Iya, enggak, titik kamunya di mana, Mak? Titik kamunya taruhnya di mana? Ini di sini apa di mana? Di sini ceritanya. ya bagian sini. Ya, terus maaf ya Sus ya, maksudnya ya, biar jelas aja ini Sus, soalnya ini. Oke, terus pakai benangnya di mananya? Coba Benangnya zoom ya, ini belum penting, ada. ini zoom ya, ini penting buat medis nih ya. Pengetahuan medis sih. Benangnya belum ada? Iya. Oke, terus? Dipotong dulu. Lah kan benangnya mana? Kan tadi katanya ada benangnya. Iya di dokter. Tadi katanya di Dukun. Fajar boleh Adek, Mak, Adek dari Gorontalo ya? Iya. Dia ke Jakarta, Mak, udah vaksin, Dek. Nggak salah kan maksudnya vaksinnya? Oke, terus udah di dukun udah selesai. Kemudian di dokter pakai apa sistem sunatnya? Sebentar dokter, saya masih mau tanya pertanyaan sedikit. Waktu disunat sama dukun, ekspresi Fajar kayak gimana coba? Gitu. Oh, Fajar sedih. nggak teriak? Enggak. Sakit nggak? Saya nggak teriak, Tapi cuma mengeluarkan kata keras. seperti Oh. apa misalnya? Ah, Kayak lebih keluar ya? Kayak lebih, gitu kayak keluar enak ya maksudnya. Oh. Yesus ya maksudnya. Apa Fajar waktu itu usia berapa? 15. 15. Iya, udah nggak usah kan 15 itu bisa disatuin ya. Kalau di 1 sampai 5 usia kamu 1,5 tahun jatuhnya ya. Jadi 15 gitu aja. 15 Enggak, usia waktu disunat itu usia usia berapa? 15 tahun. Nah, sekarang umur 15. Kan usia umur berapa kamu? 15. 15. Iya 15. Jadi baru disunat tahun ini. Enggak. Oh, gimana? Tahun kemarin pada 2000 berapa ya? Waktu masih kecil. Oh. Iya, kalau kecil bukan 15 dong. Jadi berapa? 3? Enggak. 4? Umur 8 tahun sunat dukun, 11 tahun sunat dokter. Berarti udah nggak ada dong. Nah yang dokter 11 tahun. Kalau dokter pakai metodenya apa? Nggak tahu hanya pertama di apa gunting, gunting, terus dianuin dengan dijahitin, Pakai jahe? jahitin. Jahit. Oh iya, iya. Benar. Siapa tahu kan buat lebih ngeringin. Maaf, Fajar, itu usul dari siapa untuk sunat untuk kedua kalinya? Ya karena kalau kan ini burungnya ini kan apa? Ibaratnya itu dia dalam kandang, dia keluar, udah keluar terus masuk ulang. Oh. Makanya suruh diperiksa di dokter itu. Oh jadi gini. Dia kayak gini. buntut kadal, dokter numbuh lagi. Begitu. Tahu nggak? Susah ngerti nggak maksud? Kalau kadal Ngerti itu ngerti. Jadi keluar, masuk, udah keluar, Iya, udah nunggu lagi, nunggu udah dipotong nunggu lagi. kalau kadal dok buntutnya dipotong itu dia bisa numbuh lagi surut gitu. Oh iya berarti namanya sunat buntut kadal ya. Tapi sekarang maaf, kamu udah selesai. Yakin? Apa? Nunggu lagi nggak? Kamu Nggak nunggu. udah? Udah nunggu lagi. Lah berarti disunat lagi dong harusnya. Enggak lah. Sekarang udah normal. Iya. Udah bisa digunain. Tapi belum ada yang dipakai. Belum ada yang pakai dia. Belum ada yang digunain untuk sesuatu. Oke. Ekspektasi kamu melepas awal dengan wanita seperti apa kira-kira? Saya tidak melepas. Tapi bisa saja mereka Memaksa kamu. Apa tadi? selingkuhin saya dari belakang hingga saya harus melepaskan seseorang. Oh. Jadi waktu itu Fajar sudah siap sebenarnya melepaskan, tapi ternyata dia berselingkuh dari belakang gitu. Kamu diselingkuhin. Eh, Padahal kamu udah bilang, aku udah sunat. Kamu nggak 2 ngomong. kali. Kamu nggak ngomong sama pacar kamu. Sekarang dia masih kalau hidup. cinta mah bukan tanya soal sunnah. Iya, kamu biar Kalau tahu. memang cewek benar-benar setia, Iya. dia akan melihat perjuangan kita gimana. Betul. Bukan duit kita berapa banyak. Iya, tapi kalau seorang wanita yang menyakiti kita, seperti kita disunat, Tapi beda. tidak ada ujungnya. Dan kita harus berharap ujungnya itu adalah sebuah kebahagiaan. Kalau disunat, hati dan pikiran kita terpotong dan terkikis oleh harapan yang akan kita tuju menjadi masa depan. Pandangan kamu apa terhadap wanita yang saat ini masih ada? Telah menyunat hati kamu. Pandangan saya coba untuk melupakan dia, tapi rasakan kenyamanannya saya. Kenyamanannya dia itu selalu hadir. Rasa apa yang tidak pernah bisa tergantikan oleh siapapun? Janjinya. Janjinya. Dia pernah bilang janji
Apa yang dia hidup bilang? semati. Sama kamu. Oh. Mungkin kalau kamunya mati, dia tetap hidup. Jadi itu nggak sih hidup semati. Kamu jangan percaya dengan cinta. Tapi kalau kamu lihat suster saya, lihat. Suster saya, kamu bisa lihat? Suka kamu sama suster saya? Selera nggak maksudnya untuk melihat dia? Kenapa? Belum tentu saya pantas untuk dia. Oh. Astaga. Jangan gitu Fajar, kamu tidak boleh merendahkan diri kamu sendiri. Suster maaf, suster mau sama Fajar. Kalau Fajar Ya misalnya, Fajar masih kecil. ya kalau misalkan Fajar Secara satu fisik saat, apakah ya bisa. Fajar ini? Ya dia masih 15, saya udah 20. Oh. Ya kalau dia mau, Bukan mengenal umur kan. Saya umur Tapi kamu belum 44. legal ya, sorry ya. cinta belum mengenal umur. Tapi mengenal apa deh? Cinta nggak mengenal umur. Tapi mengenal apa? Hati. Karena hati itu diapit oleh apa? Diapit Cinta oleh bukan apa? mengenal. Iya. Cinta bukan. Tapi mengenal hati kan? Iya. Hati itu diapit oleh apa? Gimana? Hati. Dada. Diapit oleh. Dada. Iya oleh apa? Dada dokter. Nah, itu. Makanya cinta selalu menarik dan dilihat dari hati itu munafik buat laki-laki. Karena saat dia melihat hati, maka ada dua yang dia lihat. Iya. Iya. Kamu suka melihat hati. Tapi bukan dengan cara begitu. Tapi kalau cewek yang menyakiti hati kamu, ibarat tanaman atau pohon, dia seperti pohon apa? Kaktus Seperti mungkin. pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Ada jantung tapi tidak ada hati. Wah, dokter ini, dokter sepertinya ketemu rivalnya ya, benar-benar ya. Tapi sekarang Fajar sendiri, kalau wanita ini nonton, dia sih, inisialnya apa? Terima kasih. Inisialnya apa? Huruf apa? R, N, A. 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 Oke, kamu lihat, ini kamera lihat. Di bawah kabelnya ya, nggak usah dilihat. Tapi yang atasnya dia kameranya ya. Kalau saat ini dia nonton, si wanita inisial A itu, apa yang mau Fajar sampaikan buat dia? Terima kasih. Engkau sudah melihatkan dan sudah mengatakan bahwa engkau sudah punya cowok baru. Sedangkan cowokmu serba ada, saya yang serba berusaha. Engkau tinggal begitu saja. Perjuangan saya emang kenyataan kalah dengan lelaki yang glowing. Sedangkan kamu, Hanya lelaki yang kadang-kadang sering smoking. Anjay. Dia membeli RX-King, kalau dia, saya hanya sekedar membeli panci. hmm, Dia yang telah berdua, saya yang telah berdarah. Dia yang telah menikmati, saya yang dia sakiti. Akhir cerita dia yang pelaminan. Kenapa saya yang jadi tamu undang? saat dia berduka kamu berdarah. Saat dia berdua, saya berdarah. Berdarah, maksudnya kamu, dia lagi Dia berdua, saya berdarah sakit. sakit. Kan Berdarah. sakit boleh. Tapi dia juga berdarah kan? Maksudnya kalau lagi datang bulan apa, dia berdarah. Pernah kamu lihat atau apa? Atau lagi datang? Enggak, bukan gitu, dok. Oh, tapi apa? Tolong dokter jangan berpikiran yang kerasan, dokter. Beda, dokter. Bukan. Maksudnya begini. Pria yang hebat. Ibaratnya ada Neil Armstrong bisa mendaratkan, orang yang pertama mendaratkan ke bulan. Tapi kalau Fajar bisa aja orang yang mendaratkan dengan kesabarannya Membuat untuk orang bisa datang bulan. mempertahankan. Dia menunggu pasangannya saat dia datang bulan sampai selesai. Kan kita ada juga, saking dia setia. Tapi kalau berbicara tadi, dia menyakiti. Suster, kira-kira pendapatnya apa untuk wanita yang mudah menyakiti orang yang sudah berjuang buat dia? Menurut suster bagaimana? Jahat sih. Jahat banget. Karena dia menyia-nyiakan orang yang benar-benar sayang sama dia. Suster pernah nggak mendapat posisi yang dulu pernah ditinggal oleh seseorang yang suster udah sayang banget sama dia? Pernah juga sih. Diduakan pernah. Ya nggak apa-apa, jadiin pelajaran hidup aja. Kamu diduakan. Orang seperti kamu diduakan. Iya, diduakan. Inilah semuanya buat para pria-pria, semuanya yang menyakiti hati wanita. Sebenarnya di saat kamu menyakiti wanita, sebenarnya dan hakikatnya adalah kita yang paling bersedih dan berduka. Kenapa? Di saat ada wanita yang kau cintai dan menangis mengeluarkan air mata, ada pria lain yang menyeka air matanya menjadi sebuah kebahagiaan doa. Dokter lagi ngomong sama diri sendiri ya, dok ya? Iya dong. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah menyakiti hati seseorang. Karena perasaan itu beda tipis. Tapi Fajar, pria yang menangis karena wanita, menangislah. Saya tidak pernah menangis karena menangis. Itu air mata, bukan air sabun. Saya pernah menangis. Iya, tapi kamu sedih nih. Kenapa?
Ya mungkin karena tentang pembahasan dia yang bikin air mata jatuh tanpa sebab. Iya. Mata di sebelah kiri kamu keluar air mata. Suster, kan dia keluar air mata. Maaf, bisa minta tolong ada lap bengkel nggak? Buat Tisu. Maaf Fajar. Tisu ya maksudnya? Ya tisu. Fajar nggak apa-apa. Ambil tisu satu. Fajar nggak apa-apa. Fajar harus sampaikan. Enggak. Ya, yang disedihkan di sini. Kenapa lapnya di sini Fajar? Ya, kalau lapnya di sini, leher kamu kayak Parises ya jatuhnya ya. Iya. Nggak Tapi apa-apa. Fajar boleh lebih sakit mana? Disunat, dukun sunat, atau diselingkuhi oleh pacar? Diselingkuhin oleh pacar. Lebih sakit daripada disunat, Iya. dukun sunat. Fajar, tapi kan cewek masih banyak di luar sana. Tapi saya kalau putus dengan satu cewek, kurang 5 atau 6 bulan cara move on-nya saya itu. Butuh 5-6 bulan Iya. untuk tumbuh lagi hatinya. Tapi Fajar itu gak takut percaya lagi sama orang baru. Saya masih takut Masih takut. Untuk percaya sama orang baru yang katanya saya. Nah, Lalu ujungnya saya dibuat jadi pelampiasan. sekarang kalau ada wanita yang coba menghampiri kamu dengan sejuta ketulusannya, apakah kamu bersedia untuk menerima wanita yang baru? Mau? Tanpa ada wanita kemarin kamu 5-6 bulan terumbang-ambing hati dan perasaan pikiran kamu. Maaf, kamu pernah buka aplikasi untuk kayak Sudah mencari jodoh apa kan bisa kita melihat? 500 Udah bang, 500 wanita itu malam. satu malam. Yang chat kamu 500 wanita. Ngapain kamu dengan 500 wanita? 500 satu malam. Kamu Dibayar? Kalau pipis sakit nggak kamu sekarang? Kalau pipis suka sakit apa enggak? Enggak. Gimana? Enggak, kalau kan kamu 500 orang dalam satu malam. Nah, saya itu kan Bang Vicky tanya, Dokter, saya Dokter ya, jangan Bang. bang aja saya bukan dokter. Jangan mau Dokter disunat Vicky. lagi nanti kamu ya. Dokter, bukan bang aja kayak tukang pancong saya jatuhnya ya. dokter tanya, Nggak usah pakai dokter, kalau udah dokter nggak usah bang. Nah, dokter aja. dokter tanya kan, Iya. sudah nol. Dokter siapa? Dokter siapa namanya? Dokter cinta. Ah, dokter cinta Vicky ya. Oke, selanjut. Dokter tanyakan sudah Iya. download itu aplikasi sudah. Iya, sudah. 500 tuh hubungannya apa? Harganya ini aplikasi hijau ya? Jarak yang dekat gitu, Mas. Terdekat. Micet. Jarak- Saya- Ini Apa micet ya? ya atau apa sih? Ini kayaknya micet ya. Aku pikir bundle gitu loh. Enggak, ini micet. Micet Oh, ya dokter ya. saya gini, Ada saya lihat di 300, ada TikTok. sampai 500. 500 tuh ngejandarin. 500 tuh ngejandarin. Ya, jangan ya. Ya nggak apa-apa. Jangan salah. Oh, iya. Pajar, ya. Aku dengar Saya waktu di kisahnya. TikTok. Aku kesal dengarnya ya. Cewek dia dihadirkan saat dipanggil, tapi duduk dan tidak diapa-apain. Bener kan, Jar? Kamu kasih uangnya, tapi kamu nggak Enggak. apa-apain dia. Saya di TikTok lihat itu apa? Aplikasi itu warna hijau. Saya kan sementara jomblo kan, saya lihat ternyata di sini dapat cewek. Karena saya sudah download, sudah pengen dibuka, sudah ada yang apa ya, yang terchat-chat, yang terjajar di layar HP saya bilang 300 kak, 500 kak. Padahal saya belum apa-apa. Jadi banyak yang menawar Fajar 300, 500. Kalau menurut suster berapa harga wajarnya sebenarnya Fajar ini? Terus saya langsung hapus notifikasi. Kalau menurut suster bisa berapa? 2,5. Enggak lah, manusia nggak bisa dihargain lah. Oke, diplomatis Itu sekali itu suster. tergantung mau jual berapa gitu. Pajar. Pajar gini. 2 miliar juga boleh ya. Iya, bebas, Pajar, kan bebas, tergantung bebas. harga, iya. Dulu dokter, waktu menjalankan universitas, ya, aku universitas waktu menjalankan pertanian, aku universitas pertanian, aku pernah berhubungan dengan seorang mahasiswi juga, sama-sama dia juga seorang dokter juga. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan menjelang aku skripsi terakhir, kita pacaran sama dia. Terus dia putus di saat kita sudah 6 tahun bersama. Saking aku bener-bener drop, aku posisinya terpukul. Jujur aku buka aplikasi, aku sebar, aku datengin semuanya orang-orang cewek-cewek itu ke satu kamar aku. Lalu mereka aku jejerin. Setelah itu aku ambil uangnya, aku kasih mereka masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Aku ingat ada 13 orang, 1 juta. Terus dia nanya, aku nggak diapa-apain udah dikasih nilai. Karena bagi aku, harga diri kalian lebih mahal daripada nilai uang yang aku berikan. Oh.
Itu sebagai pembalasan bahwa di saat seseorang wanita menyakiti, aku tidak akan balas untuk menyakiti, tapi aku balas kaummu dengan memberi. Di saat orang melemparmu dengan batu atau benda-benda keras, maka aku akan membalas yang melemparnya dengan bunga. Jangan lupa potnya itu. Sama juga. Sama ya dok ya, potnya sakit nggak usah. ya. Bisa bunga aja. Susu nggak susah. Kalau ada orang yang ingin kita lempar dengan bunga, setuju nggak? Karena orang batu melempar kita. Suster kenapa ketawa? Boleh sih. Boleh ya? Boleh. Lempar bunga. Aja pada kita, di saat kita meneriakan tentang sebuah kebenaran, maka akan dihadapkan dengan dua hal. Kalau orang baik apa katanya Pak Jen? Bisa kita menyampaikan kebenaran. Orang baik bilang apa? Sulit dipercaya lalat. Bunga lebih indah daripada sampah. Itu. Jika orang mengucapkan kebenaran kepada orang pintar akan percaya. Tapi jika orang mengucapkan kebenaran kepada orang bodoh akan tersinggung. Karena sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa Orang bodoh yang tersinggung bunga lebih indah daripada sampah. Iya. Lelaki-lelaki ada dua hal yang menyebabnya jadi di hadapan wanita. Satu. Lelaki itu seperti kopi. Oh, Kenapa dia? Kopi kalau tanpa gula kan rasanya pahit. ya, Ya tapi kalau kopi ditaruh gula rasanya manis. ya. Jadi yang dipuji kopi bukan gula. Padahal gula yang memberikan manis itu. Iya, yang dipuji kopi bukan gula. Yang intinya begini, lelaki kalau di hadapan wanita ada rasanya namun tidak ada keberadaannya. Iya. Oh. Dan sekalinya lelaki memberikan makna cinta, cinta-cinta sesungguhnya, maka wanita akan membalas dengan memberikan susu yang menarik buat kita. Tapi di saat kita menyakiti dia, kopi yang sudah disajikan bisa jadi akan dicampur cyanida untuk kita. Itulah wanita. Ya itulah yang dinamakan cewek dalam pertongkrongan itu seperti korek api. Seperti apa? Korek api. Kenapa bisa dibilang? Kalau bukan hilang selain dari teman, siapa lagi mau ambil? Saya kalau mau cabut korek saya selalu perhatikan. Lebih baik saya kehilangan pacar, jangan kehilangan najis. Kamu tahu kuda zebra? Ya, Ada berapa warna di dalam kuda zebra? Ada berapa warna? saya datang. Kuda zebra. Tadi kamu bilang tahu loh, harus tahu. Kuda zebra tahu. Kuda tahu kuda. Iya, Kuda tahu. Kuda zebra tahu. Ada berapa warna di dalam kuda zebra? datang. Jawab aja. Ada 2 warna. Apa aja kira-kira? Merah putih. Ya. Merah, putih. Pernah kamu lihat ke taman safari ada kuda zebra merah sama putih? Iya, itulah. Kadang-kadang apa yang kita? Halunya sama ya dokter. Jadi begini dok. Kok ada kuda Fantasi sih? cinta. Oh, fantasi cinta, baik-baik. Kuda zebra ada berapa warna, suster? 2, Warna apa? hitam putih. Menurut kamu, yang pertama kali lahir warna apa dulu? Hitam dulu apa putih dulu? Hitam. Tahu dari mana kamu bisa hitam? Pernah baca deh kayaknya deh. Gak tahu sih. Hitam apa putih? Hitam. Itulah cinta aja. Cinta itu ada sesuatu putih yang menawarkan sebuah kebaikan dan hitam menawarkan sebuah kesakitan. Tapi kita tidak bisa memilih mana yang lebih dulu untuk disajikan Tuhan terhadap kita. Gunanya kita mempunyai akal dan pikiran, lepas daripada situasi bodoh yang merusak diri kita. Di saat kamu tersakiti oleh wanita, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mundur. Mengikuti prinsip parkir. Apa yang Mundur. Jadi gini, ini kisah nyata tentang kok dengan keranya kok dipanggil ke kebun binatang. Kera. Terus 2 menit keranya kok ini udah pintar. Keranya ini udah pintar. Terus 2 menit mereka balik. Apa yang di gunung yang namanya gini? Rusak. Ya, pintar keraku. Pintar keraku. Rusak kenapa? Iya. Itu Anda sudah jawab. Iya. Makanya itu. Dan Kera rusak, udah pintar dan rusak itu tidak memiliki sebuah hal kerukunan yang baik. Cuma ada satu binatang yang memiliki rasa persaudaraan yang baik. Kamu tahu binatang apa? Imu. Binatang apa yang memiliki rasa persaudaraan yang baik? Katak berani. Katak berani.
Kamu harus tahu. Dan kalau ada binatang yang bandel di taman safari, kamu tahu? Katak beradik. Iya, itu yang bersaudara. Yang bandel itu singa. Kenapa, Dok? Rambutnya gondrong, nggak mau dicukur. Tapi dia raja hutan yang berkuasa. Artinya apa? Cinta. Kalau udah kita pegang dengan kekuasaan, maka tidak akan berkutik perasaan itu terhadap kita. Kamu tahu, Mang Jajang yang jaga taman safari. Nggak tahu. Dia menjaga hewan yang buas. Tapi bisa jadi di akhir hidupnya dia dimakan oleh hewan yang dia pelihara sendiri. Di saat kita menolong seseorang, kita harus tahu apa tujuan visi hidup kamu untuk sebuah arti kata cinta. Makna bahagia menurut kamu seperti apa? Tertawa. Gitu aja sih. Seperti lagu Nirvana, Smile, Like, and Spirit. Tertawa untuk sebuah semangat. Kamu tahu Nirvana? Saya dalam percintaan itu hanya 2 kesimpulan. Apa? Dihargai lanjut, dihargai cabut. Dan saya akan menghargai jika dia menghargai saya. Suster sendiri, kalau menyikapi seseorang yang memiliki rasa pengorbanan yang cukup tinggi untuk mendapatkan seorang suster, Iya. itu sebuah penghormatan kau untuk seorang wanita. Iya, betul. Bener banget. Perjuangan seperti apa di mata suster? Pria yang menurut suster adalah seorang yang gentle. Perjuangan apa pas PDKT atau Iya, dalam pas hubungan? pendekatan. Oh, pas pendekatan. Misalkan dia rela menempuh jarak jauh untuk ketemu kamu. Ya, itu bisa. Terus kayak misalnya dia berkorban buat kita, rela berkorban. Ya, Rela berkorban maksudnya. gue bisa serius. Ya, rela berkorban. Misalnya dia sempet-sempetin buat ketemu kita. Padahal dia sibuk. Terus kayak dia rela jauh-jauh jemput, antar jemput gitu. Itu udah cukup sih. Selebihnya, Sebuah perjuangan. iya sebuah perjuangan. Selebihnya pas pacaran aja kita lihat perjuangan dia kayak gimana. Jangan lihat salah, Suster. Apa? Kalau perjuangan selama pendekatan itu terlalu mudah dilakukan. Tapi menawarkan masa depan, menawarkan nilai-nilai itu, Dokter. Ah ya, komitmen. Nah. Betul. Kalau sekedar cuman jemput jauh-jauh, Itu sebenarnya biasa aja. banyak kendaraan ojol yang bisa juga ya. Kalau staf ahli sendiri kan memang sibuk ya. Sibuk untuk beberapa kegiatan dan usaha-usaha yang dipegang. Istri juga seorang yang taat di rumah dengan anak-anak. Kalau staf ahli lagi pergi ke suatu tempat, contoh misalkan lagi, maaf ya, mangku LC, itu apa yang dia ceritakan sama staf ahli sebenarnya? LC-nya? Iya, Chelsea ngomong apa? Apa nggak ada yang diungkapin? Saya nggak pernah main LC, Dokter. Oh, Takut. Tapi berdasarkan cerita teman-teman saya, dia kan ada keluhan juga. ada keluhan pasti. Mereka rata-rata trauma sama laki-laki. Kenapa? Karena terlalu banyak laki-laki yang suka memainkan pria, Dokter. Makanya saya dengan kedatangan Fajar ini, saya mau minta bantuan. Kami ini kesulitan sekali menangani adiknya dokter. Adiknya dokter terlalu banyak menyakiti hati wanita. Adik saya. Sekarang dia udah dipasung. Burungnya mesti dipasung, Dokter. Burungnya nggak bisa. Saya sarankan memang selain ini harus dikebiri mungkin dokter dia. Iya. Mungkin Fajar ada pesan-pesan untuk adiknya dokter Kamu kira-kira. kenal sosok Vicky Prasetyo, adik saya? Vicky Prasetyo. Deretan korban wanita yang sudah jatuh ke tangan pelukan Vicky Prasetyo. Apa yang kamu mau sampaikan untuk Vicky Prasetyo? Silakan. Vicky Prasetyo. Iya. Anda lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Iya benar. Carilah arti dari Jakarta. Arti Jakarta. Apa itu? Jika Anda mengenali atau mengetahui tentang arti dari kampung yang kita lahirkan maupun kota yang kita lahirkan, jika kita mendapatkan pengetahuan dari arti itu, maka kita akan bertahan di situ. Apa artinya Jakarta? Jakarta, jangan karena cinta yang membuat hidupku menderita. Oh. Ronin. Lebih ke singkatan. Fajar waktu itu diselingkuhi kan? Mantannya pacaran lagi sama mantannya juga gitu ya? Iya. Mantannya maksudnya? Jadi mantannya Fajar, namanya Ayah kok nggak salah ya, itu pacaran lagi sama mantannya kok nggak salah gitu ya. Dan Fajar WhatsApp nggak pernah dibales ya, chat nggak pernah Iya. dibales. Dari awal Oktober Momen ini. pertama apa
Apa yang buat kamu akhirnya tahu kalau dia telah berpaling dari kamu? Saya di pasar malam lihat dia, saya mencari kesempatan agar bisa mendekati dia di pasar malam. Kamu lagi main tong setan? Kita lagi istirahat? Apa lagi? Enggak kan? Memang lagi jalan Iya. ke pasar malam. Oke, terus. Saya lihat dia berjalan sama sahabatnya. Saya mencoba mendekati dia. Saya mencari kesempatan agar bisa berbicara. Dia malah lari. Saya kejar terus, saya kejar. Hingga akhir cerita dia bilang, Fajar, udah aja, gak usah ngejar-ngejar cewekmu. Siapa yang ngomong gitu? Sahabatnya sendiri. Dia bilang, Fajar, gak usah ngejar cewekmu itu, dia sudah punya cowoknya di depan. Terus kamu tetap penasaran, kamu lihat dia? Saya tidak lihat. Saya berdiri tegak, tunduk ke bawah, mundur 3 langkah. Oh, setelah itu? Setelah itu, saya mencari suasana yang dimana saya bisa healing gitu. Kalau Fajar bisa bicara sama semua pria-pria yang suka merebut pacar, seperti yang adiknya dokter suka melakukan itu. Oh, nggak pernah ngerebut, nggak pernah? Nanti kalau pacar orang atau istri orang dia paling anti. Oh, Dia ada koridor sih. mungkin Fajar ada pesan-pesan khusus buat para perebut pacar orang itu? Para pria-pria yang suka merebut pacar orang. Iya. Para pria yang merampas pacar orang. Iya. Jika mereka tak mau, janganlah dikejar. Jangan mengejar orang yang tak mau dikejar. Jangan memberi orang yang tak mau menerima. Hubungan perasaan adalah 2 hal yang saling memberi, bukan menulis untuk dicintai. Keren dong. Oh gitu ya. TikToknya ada begitu. Efek TikToknya ada, jadi memang ada efek TikTok ya begitu. Tapi sebenarnya ya, kita melihat sosok wanita itu seperti kita melihat celana jeansnya suster. Mungkin orang melihatnya celana jeans kalau tertutup bagus dan keren, tapi hanya menjadi keindahan untuk seorang saja. Tapi dengan celana yang seperti ini, akhirnya semua pasang mata bisa melihat ada keindahan lain selain celana itu. Tapi saya nggak ada, kita semua nggak ada. Mungkin itu hanya Mungkin sunat kamu yang salah. Mungkin sunatnya kebanyakan dokter ya. Berdampak. Kita harus punya rasional untuk kita bisa mengejar. Pertama kali kamu mencintai atau menyukai wanita, yang pertama kali menjadi barometer kamu adalah fisikah atau sifat. Saya mau tanya, saya mau catat ini. Ntar lagi saya mau kasih resep, kamu bisa tebus di material. Pertama, kamu melihatnya sosok apa? wanita. Iya. Yang pertama. Dari fisiknya, ujung rambut sampai ujung kaki, apa bagian organ wanita yang kamu suka? Cara dia mempertahankan hubungan. Ya itu sifatnya, tapi ini fisiknya dari ujung kaki sampai Wajah atau apa? apa? Wajahnya wanita. Apa? Tangannya 2. Hah? Tangannya 2. Kamu menyukai tangannya? 2. Harus 2 ya. Kakinya 2. Wajahnya wanita. Wajahnya harus wanita ya, jangan pria ya. Terus ada lagi yang satu. Ada cewek cantik. Kelihatan cantik. Tangannya 2. Kaki 2. Dia berjilbab. Sudah saya sempat duduk sama dekat dia. Yang nggak tahu apa. Saya kira sahabatan, saya langsung lari. Oh. Jadi Fajar pernah ketemu wanita yang nggak taunya punya batang. Iya. Mungkin dia lagi cantik. Kok bisa nempel Fajar sama batangnya? Ya saya nggak tahu. Saya kan hanya numpang tidur sama pahanya. Fajar numpang tidur di pahanya. Ngapain tidur di paha orang yang berhijab? Kamu nggak ada kerjaan, ada bantal guling. Enggak gitu bang. Saya kan ini kan di taman. Bang lagi. Dokter ya Fajar, tolong hormati profesi dokter. Saya bukan abang supir. Maaf bang dokter. Iya, nggak usah. Kalau udah dokter, nggak usah pakai bang lagi. Dokter aja. Oke. Iya dokter gitu. Iya dokter. Oke, terus lanjut. Jadi Ada cantik. gimana? Bukan, Tangan kok dua, bisa kaki dua. sampai Kamu pala tidur di paha orang tuh Nah, itu ngapain? gimana ceritanya? Saya kan di taman. Di taman ini kan ada kursi yang bisa untuk istirahat guling. Saya guling. Pacar saya ini dia lagi membeli makanan ringan di depan. Oh. Saya guling. Tiba-tiba dia samperin saya. Taruh sini. Terus kamunya juga anteng diam. Saya hanya diam. Saya kan lelah, sedang kelelahan. Oh. Enggak Terus tahu. hubungannya apa dengan kamu Ya tidur di udah. paha dia? Udah Apa? mancung bang. Batangnya sudah mancung. Fajar juga merasakan hal yang sama. Seperti
cowok itu? Enggak. Oh, bagus. Kirain dua-duanya dokter. Bahaya itu. Itu dokter yang lain nanti yang kita bawa ya. Kalau Fajar enggak ya. Terus apa? Setelah dia Saya langsung teriak, Bang. dia ngomong apa tadi yang ngomong? Tolong. Enggak. Tolong. Ngomong tolong. Terus kamu manggil dia apa? Ada bencong. Terus saya cerita semua ini kepada teman saya, terus teman saya bilang, itu kan baru dikasih tahu apa bulan kemarin, jangan pacaran sama apa cewek yang cantik, terlalu cantik gitu. Kenapa? Ya ujung-ujungnya itu Punya batang ya? Sekarang Fajar ini sendiri statusnya. Enggak, Sudah punya pacar? enggak. Terus? Iya. Oke, mungkin saya agak kurang ini ya. Sekarang posisi status Fajar sendiri kan, jomblo kan? Iya, Tidak punya pacar. kan tidak punya. Tapi, Enggak ada yang suka. Nggak ada yang suka sama Fajar. maaf Fajar, maaf ini agak sensitif ya. Fajar, nete nggak masih kecil? Maksudnya sama ibu, ASI nggak? Dikasih ASI? Menyusui, ingat? Nggak mungkin inget lah dokter. Enggak. Masih umur setahun inget dia nete. Iya, maksudnya pernah diberikan ASI gitu. Ah. Pernah? Oke. Sekarang Fajar merasa diri Fajar itu adalah tidak layak untuk dicintai dan disukai wanita. Bukan soal ibu, Dok. Iya, oke. Soal ibunya cuma bridging doang kan. Maksudnya biar kalau Fajar itu terkasihi gitu, merasakan kasih sayang ibu, merasakan dan lain-lain. Berarti kan Fajar juga bagian yang memang akan dibutuhkan oleh seorang wanita nantinya. Nah, Fajar sendiri memang merasa bahwa diri Fajar tidak layak untuk disukai dan dicintai oleh wanita. Ya karena saya awal melihat kepada wanita itu SMA turun ke SD. SMA senang mengenal Anda. Terus, SD sadar diri. Oh. Dengan kondom kondisi dompet. Jadi SMA SD kondom ya, senang mengenal Anda, sadar diri, Dengan kondisi dompet. ingat kondisi dompet ya. Mungkin Saya pertama dikenal oleh teman saya itu, saya awalnya itu laki PSBB gitu. apa itu? Perempuan selalu bikin bodoh. Oh. Tapi saya tahu sakit boleh, bodoh jangan. Udah tahu diri buat cintai, mengapa harus mencintai ya kan? Fajar, kan dulu katanya nembak mantannya pakai puisi ya, pakai pantun. Saya nggak pernah tembak mantan sama pantun. Oh, Tapi Pacar. pacarnya yang nembak kamu pakai pantun? Saya nembak pacar pakai pantun, makanya nembak cewek pakai pantun. Saya nggak pernah apa ya, nembak mantan nggak. Oh, nembak pacar. Iya, nembak mantan itu seperti menghitung batu di laut. Buang-buang waktu ya guys ya. Oh. batu di laut kenapa? Seperti menghitung batu di laut. Kenapa? Buang-buang waktu, masih Tidak ada terhitung pekerjaan. jumlahnya. Ya, Batu di laut tidak terhitung jumlahnya. iya, makanya itu yang bikin buang-buang waktu. Tapi kamu sendiri pernah menaklukkan hati seorang wanita dengan cara apa menurut kamu? Puisi kamu kah atau filosofi? Pantun dokter, Pantun? pantun. Enggak. Hah? Puisi tidak? Filosofi? Saya tidak punya apa-apa. Saya punya cuman punya satu. Apa? Nur mati pintu mati, alam pecah, pintu terbuka. Hai penguasa jagat raya, dekatkanlah ini cewek kepada saya. Inna seikutul maut lo apukulan maut. Latu lo Tambol, latu lo Papua, latu lo Gunung Arabia, latu lo Patumang, latu lo Pawa, latu lo Potu, latu lo Tirong Kabila, latu lo Suawa, ini mengi semua. Hingga mota ini cewek ini kepada saya. Setelah Suster, setelah mendengar itu gimana suster reaksinya? Merinding. Merinding. Ada getaran suster mungkin. setelah cewek dibacain itu, ceweknya langsung meluk Fajar, Enggak. langsung memberikan Biarkan jawaban biarkan dia tidur dulu semalam. Minum air putih juga mungkin. Nggak, ceweknya apa? Setelah dibacain begitu, ceweknya apa? Itu hingga saya mendapatkan cewek secantik itu yang punya batang. Iya. Jadi buat cewek cantik yang datang cewek yang berbatang itu jadi. Ya sialan, baru gua hafalin tadi. Kalau begitu kamu salah mantra namanya. Enggak, saya hanya melihat wajahnya. Makanya saya bilang, cantik juga, coba saya tes aja.
serta udah dapat nggak tahu laki. Cewek itu paling senang itu saat ini saya kasih tahu. Kelemahan seorang wanita adalah telinga. Ini penting buat semua. Tapi kelemahan untuk seorang laki-laki adalah mata. Kenapa? Wanita kelemahannya telinga karena dia mudah memberikan segalanya hanya dengan apa yang dia dengar ucapan manis dari pria. Tapi kalau pria, kenapa kelemahannya mata? Karena apa yang dia lihat itu akan bisa memabukkan pikirannya. Jadi makanya lelaki itu kelemahannya adalah mata dan wanita adalah telinga. Nah coba, Fajar bisa memberikan sedikit rayuan untuk suster saya. Nanti kita akan coba bergantian. Saat Fajar sekali, aku sekali, dokter sekali ya. Jadi biar silakan Fajar dulu. Ikan hiu pakai daster. Iya. Cakep. I love you daster. Cepet juga dokter, nggak kalah dia. Baik berarti ya Fajar ya. Fajar terima banyak. Gantian mungkin dokter Kalau Faiki. dari ujung rambut suster sampai ujung kaki, aku lebih suka mata kamu. Kenapa? Karena mata kamu mampu melihat masa depanku. Tapi mata kamu juga yang membuat akhirnya aku jadi tidak bisa melihat apa-apa di dunia ini. Cuma suster yang berwarna. Itu filosofi. Lebih Jika lampu dan matahari adalah cahaya yang paling terang. Ini. Ya terus. Jika lampu dan matahari adalah cahaya yang paling terang, maka izinkan hatiku mengatakan sayang hingga kamu yang mengatakan tes terang. Mas Pran. Terus kira-kira kalau kaki kamu ada apa? Mau menyampaikan apa tentang kaki, dari kaki, kata-kata kaki? Kaki. Oke. Oh, Iya, bukan kaki kuke kok. Iya, itu kan ini ya. Maksudnya misalkan kayak suster, bosnya bisa lihat tangan suster. Tahu nggak suster? Kenapa Tuhan menciptakan ruas-ruas di balik jari suster yang indah? Kenapa? Karena akan ada satu ruas jari lagi yang akan mengisi menjadi sebuah kesatuan. Mulus masuk. Apa maunya apa? Maunya apa? Tangan. Rambut atau mau tangan juga? Ada yang saya mau, tapi itu tersembunyi. Apa? Ada yang saya mau tapi itu tersembunyi katanya dokter. Iya. Nah, ya, Fajar mau apa? Sama ya Fajar. Jangan berpikir negatif. Iya. Sumpah, Tapi yang tersembunyi itu apa? perasaannya Oke, kepada berarti saya yang kamu pengen mau saya pakai tahu. hatinya dia. Oke, silakan. Jangan mau jampein ya. Oke. Bisa tahu dokter sempat lihat saya di situ, gak sempat jatuh. Suster dong ini. Oh. Dokter ini, kamu jangan batangan dulu ya. Enggak sempet. Kenapa jatuh emang? Jatuh cinta padamu. Boleh ngomongin balik gak? Boleh dong. Fajar tahu gak hari ini hari apa? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu hari Tahu apa. aja, nggak usah mikir. Jawab aja, jawab hari apa? Hari apa? Hari ini kita ada. berdua bertemu. Salah. Iya. Tahu gak apa? Gak tahu. Hari ini ganteng banget sih. Fajar tuh harus pede. Jujur, wajah Iya. Fajar itu mengingatkan aku kepada cucunya Ultraman. Fajar harus pede. Fajar itu ganteng. Iya, Siapa yang benar. suka dengan Fajar? Rambut Fajar belah dua. Itu kayak Andy Lau. Zaman dulu ada artis namanya Andy Lau, Liu Tihua. Itu rambutnya belah dua. Seperti apa? Kamu mampu membelah perasaan wanita untuk menyukai dirimu. Tapi mengapa dia mata? Kenapa? Mengapa dia mata? Mata mematahkan. Kenapa dia mata meninggalkan aku tanpa alasan? Oh, mata meninggalkan tanpa alasan. Meninggalkan. Banyak ya. Ini deh. Gini. Untung kita cepet juga. Kalau seseorang meninggalkan kita, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita. Mungkinkah ada sesuatu yang kita lakukan tidak berkenan di hatinya? Hidup itu ibarat perjalanan menuju pengadilan. Di tengah-tengah banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Padahal kelak kita akan menjadi terdakwa dengan hak yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Cewek Prancis nggak bisa bilang S dan H. Cewek Jepang nggak bisa bilang L. Cewek Cina nggak bisa bilang R. Cewek Jepang bisa, Mario Jawa bisa kok. Nggak, Gak bisa orang Nggak Saya bisa. melawan dia. nggak bisa. Yang Cewek Jepang nggak bisa bilang S dan H. Cewek Cina nggak bisa bilang R. terus Cewek Cina nggak bisa bilang R. Prancis. Cewek Prancis nggak bisa bilang. Jadi gini ya, cewek Iya, Prancis iya, nggak iya. bisa bilang S dan. Iya.
Cewek Prancis nggak bisa bilang apa? S dan H, cewek Jepang nggak bisa bilang L, cewek Cina nggak bisa bilang R. Dan cewek Jepang Indonesia masih sama tadi sama Cina sama-sama bilang. Dari awal pelan-pelan. Cewek Prancis tidak bisa. bilang S dan H, cewek Jepang nggak bisa bilang L, cewek Cina nggak bisa bilang R. Tapi kalau cewek Indonesia nggak bisa bilang, oh iya ini salah saya sendiri, saya mau minta maaf ya. Itulah wanita. Oke, coba ulang. Cewek Prancis Nggak bisa bilang S dan H, cewek Jepang nggak bisa bilang, kenal dulu dari saya. Cewek Jepang, nggak bisa bilang L, cewek Cina, nggak bisa bilang R. cewek Kongo, Ya itu pun yang saya tidak tahu dari Anda yang kenapa. Kongo nggak bisa bilang apa. Kalau cewek Indonesia, Nggak bisa bilang ini salah saya sendiri. berarti egois. Iya. Tapi kamu nggak bisa menghakimi semuanya sama. Karena yang menyakiti kamu adalah oknum satu wanita, bukan semua kamu bisa menghakimi itu. Lihat, suster. Tapi sekarang cewek banyak yang SMP. Apa? SMP? SMP. Apa tuh SMP? Apalagi tuh SMP. Selalu meninggalkan perasaan. Oh. Kalau cewek yang SMP, harusnya kamu balas dengan PMP. Apa tuh dokter PMP? Penderita moral karena perempuan. Oh. Dan begitu. PMP. Iya, PMP. Penderita moral karena perempuan. Kayaknya di mana? Tapi kamu harus PMP. Kayaknya di mana? PMP. Kenapa ada kanya dong? Pria menderita karena perempuan. Kamu tanya apa? Kanya di Kanya di mana? mana? PMK apa jadinya? Iya, sabar. PMP. Penderita moral karena perempuan. Kamu tanya apa? Kaknya di mana? Karenanya di mana? Karena. Iya kan di sini. Iya. Ya maksudnya di sini tuh Oke. di kursi. Tak kan kursi sama aja ya. Jadi gimana, dokter? Sebenarnya gini. Gimana? Oke, cita-cita Fajar menjadi apa besar? Jadi besar. Iya. Iya, cita-cita kamu udah besar mau jadi apa? Mau bahagiain orang tua dengan beli rumah. Iya, itu kan Amin. harapan. Cita-cita kamu sendiri dari profesi kamu mau jadi apa? Mau kerja apa? Kayak aku nih, aku jadi dokter. Tapi setelah aku ketemu suster, aku udah nggak mau lagi jadi dokter. Saya akan menjadi diri saya sendiri. Iya, profesi misalnya kamu mau jadi masinis. Jika saya memikirkan tentang ke depan itu, saya pengen jadi polisi. Semua banyak proses. Lebih baik saya menjadi diri saya sendiri. Iya, profesinya apa? Profesi Diri sendiri boleh, tapi jadi profesi. Misalkan, ini jadi pengusaha, ini jadi suster, saya jadi dokter. Kamu mau jadi apa? poluan. Kenapa jadi polwan? Kamu tahu nggak konsep poluan itu untuk wanita? Kamu jangan karena kamu pernah dikerjain sama orang yang berbatang, akhirnya kamu jadi tidak move on. Jangan lain, jangan selain poluan apa? Mau jadi apa? Polisi. Kita udah mendengarkan semua curhatan dari Fajar. Kira-kira kalau dari staf ahli, masukan apa yang tepat untuk seorang yang sedang galau seperti itu? Wanita tuh sepertinya seneng pria romantis ya. Dan saya kaget loh, Fajar tuh tadi bisa nangis gimana ceritanya. Itu luar biasa loh. Artinya itu senjata air mata Fajar kalau digunakan buat para perempuan ya. Bisa bikin perempuan kelepek-kelepek. Dan dokter ya, pacarnya tuh cantik-cantik dokter. Iya. Makanya dia mungkin punya banyak ilmu yang bisa dibagikan ke saya juga ya. Salah mantra tadi. Salah mantra. Itu aja suster bergetar ya suster ya. Iya, merinding gitu. Mungkin tatapan wajahnya. Terus suster, kalau suster sendiri ngelihat sosok seorang Fajar, ada pesan apa di balik Buat rasa Fajar. kegelisahannya dia? Buat Fajar, pesan Iya. buat Fajar. Ya Fajar jangan sedih-sedih terus, karena cewek juga masih banyak. Nanti pasti suatu hari kamu ketemu orang yang pantas buat kamu. Buat kamu jangan hanya sekedar menyatakan jangan sedih dulu, mas banyak cewek di luar sana. Di Jakarta yang termasuk kamu yang duluan saya lihat wanita yang telah menemani saya. Oh. Oh. Jika dukun suatu saat nanti, jika dukun bisa membunuhmu tanpa disentuh, maka saya pun bisa membuat rindu tanpa harus bertemu. Anjay. Kalau ditiup, bisa. Ditiup, bisa. Ditiup. Ya, bisa juga dia langsung berpaling cinta. Dan suaranya, TikTok. Enggak. Oke, kalau dokter sendiri ya, maksudnya kayak dan suntik dok. enggak. Dokter kenapa lewat situ dokter? Itu sofa mahal dokter. Sorry. Oke, Fajar. Iya. Apa yang mau kamu sampaikan untuk pria-pria di muka bumi semuanya?
Apa yang mau sampaikan? Kalian yang jomblo jangan malu jika kelihatan jomblo, karena jomblo itu seperti bendera merah putih, walau kita lihatannya sendiri tapi banyak yang menghormati. Dan jangan malu jika kelihatan jomblo, karena Indonesia maju untuk bersatu bukan berdua. Bapak-bapak makan permen, what's man? Efeknya kan nanti bisa dimasak sama yang lain efeknya. Fajar. Iya. Fajar. Iya. Dokter, Apa? Iya dok. Kan Fajar. Iya dokter. Seorang pria mengeluarkan air mata untuk wanita bukan karena si pria itu lemah, tapi betapa berharganya wanita itu untuk diri kita. Dan Fajar, jika cinta dan ketulusan dari pasangan wanitamu diartikan sebuah kasih sayang, maka nyawa pun akan kita pertaruhkan. Tapi jika cinta dan ketulusan dianggapnya hanya sebuah permainan, maka aku yang akan ngajarin mereka cara main. Amin. Nggak usah, itu bukan doa. Nggak usah ditutup amal. Satu kalimat, Fajar, yang kamu mau sampaikan. Kan hiu. Iya, bukan itu. Bapak minum Sprite. Bapak minum Sprite. Oke. Jangan lupa di subscribe. Kira-kira ada kalimat apa untuk para wanita yang saat ini mendengarkan kita? Apa yang mau kamu sampaikan untuk wanita itu? Jangan lihat video ini sampai habis, karena kalian mungkin akan tersinggung. Karena hati wanita itu bisa melebihi dari seseorang lelaki. Sedangkan seseorang lelaki memang nafsunya tinggi. Tapi kalau secara logika zaman dahulu, wanita yang lebih tinggi nafsunya dibanding laki-laki. oh, Tapi semua telah digantikan dengan yang namanya profesional, ada handphone, semuanya sudah canggih. Tinggal percintaan kita yang harus kita perbaiki. Bagaimana cara kita untuk menanjaki bahwa seseorang yang belum tentu kita miliki dan harus kita tanggapi. jangan tidur dokter. Tidur karena saking mendengarkan yang sangat begitu indah alunan puisi dari seorang generasi. Fajar, kamu selalu bilang aku adalah lemah, aku pria yang tidak memiliki apa-apa. Dia beli air eking, kamu beli pancing. Ya iya, cewek marah, kamu cuma beli pancing doang. Mancing memancing ikan, tapi jangan kamu anggap. Ingat ya, ini filosofi dari dokter mengatakan bahwa pria memang dengan punya segudang cara untuk menaklukkan wanita. Jika ketampanan yang dikedepankannya, siapa yang bisa mempertahankan ketampanan sampai dia terus lanjut tua dan semakin menua? Kalau kekayaan itu hanya titipan Tuhan yang kapanpun Tuhan bisa mengambilnya, Fajar. Tapi pria yang selalu membuat si wanitanya tersenyum dan tertawa, itu yang akan dia bawa sampai dia menutup mata untuk selamanya. Bangun, oi. Iya. Indah, bagaimana wanita mau menyukai kita? Sedangkan yang memulai itu cara itu kan engkau. Saya juga mendengar kata-kata. Karena dokter itu meresapi kata-kata dari Fajar. Dokter itu suntik. Ya masa harus nyuntik kamu? Dokter lebih senang nyuntik suster daripada nyuntik kamu. Sekarang kalimat terakhir untuk semua pria di Indonesia. Apa yang mau kamu sampaikan? Jika Anda memperjuangkan sesuatu, Geli. Hati-hati Fajar, suka ada yang mancung nanti itu tiba-tiba. Apa jika Anda suka dengan sesuatu? jika Anda memperjuangkan sesuatu, sebelum memperjuangkan sesuatu, carilah kaca. Mulailah mengkontraksi diri. Introspeksi diri. Iya, nggak apa-apa sama. Kamu dibaluin. Terus apa lagi? Jika Anda merasa tak pantas, lebih baik mundur. Karena masih ada cewek-cewek ganas yang membuat Anda bisa jadi panas. Suster bisa di tengah sini, suster. Maaf, suster. Jangan Suster, ragu-ragu. nggak apa-apa. Suster, maaf, suster. Dokter, mungkin ada pesan buat Iya, ini. mantan kita Aya, mantan Fajar. Jadi kita mau bikin sesuatu dulu. Ini khusus buat klinik cinta.
Silakan, apa yang mau kamu Fajar sampaikan untuk wanita ini? Jadi gini ya, Ya, bukan cerpen. Ini maksudnya kayak ngerayu dia. beli daster dibuat dari paku. Suster mau nggak jadi istriku? Ya, itu pantun. Filosofinya supaya dia menarik apa yang mau Fajar sampaikan. Percuma dekat kalau nggak jadian, seperti tukang fotokopi pernah bilang ini mau ditunggu atau mau ditinggalin. Terima kasih. Suster. Kayaknya emang kita tertolong lagi, suster. Kita doakan aja. Semoga dia kelak dia bisa menjadi lebih baik. Amin. Ya udah, semuanya Klinik Cinta sekali lagi mohon doa untuk Fajar karena mungkin pengaruh akhirnya udah ketahuan karena pengaruh sunat 2 kali ini yang membuat dia akhirnya jadi seperti ini. Tapi ingat, tadi suster udah ngingetin, jadi pria itu nggak boleh lemah ya suster. Harus percaya diri ya. Betul, harus percaya diri. Ya. Oke. Percaya diri itu penting. Udah pergi kan? Terima kasih.